Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya, Mafazatun Nurul Iza, NIM 19160003, dan jurusan saya Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Teman-teman simak ya videonya. Pembahasan pertama yaitu tentang biografi Jean Piaget. Jean Piaget lahir pada tanggal 1989 di Neuchâtel, Swiss. Ayahnya adalah seorang profesor dengan spesialis ahli sejarah abad pertengahan. Ibunya adalah seorang yang dinamis, intelijen, dan takwa. Pada waktu muda, Piaget sangat tertarik pada alam. Beliau suka mengamati burung-burung, ikan, dan binatang-binatang yang di alam bebas. Dengan begitu, dia sangat tertarik dengan pelajaran biologi di sekolah. Pada waktu umur 10 tahun, ia sudah menerbitkan karangannya yang pertama, yaitu tentang burung pipit albino dalam majalah Ilmu Pengetahuan Alam. Piaget juga mulai belajar tentang moluska dan menerbitkan seri karangannya tentang moluska. Karena karangannya yang bagus, pada umur 15 tahun, Piaget ditawari sebuah kedudukan sebagai kurator moluska di Museum Ilmu Pengetahuan Alam di Geneva. Ia menolak tawaran tersebut karena ia harus menyelesaikan sekolah menengah terlebih dahulu. Perkembangan pemikiran Piaget ini banyak dipengaruhi oleh Samuel Cornut sebagai bapak pelindungnya, seorang ahli yang ada di Swiss. Cornut ini mengamati bahwa Piaget selama masa remaja sudah terlalu memusatkan pikirannya pada biologi. Menurutnya ini dapat membuat pikiran Piaget menjadi sempit. Oleh karena itu, Cornut ingin mempengaruhi Piaget dengan memperkenalkan filsafat. Ini semua membuat Piaget mulai tertarik pada bidang epistemologi, suatu cabang filsafat yang mempelajari soal pengetahuan. Apa itu pengetahuan dan bagaimana itu pengetahuan bisa diperoleh? Piaget berkonsentrasi pada dua bidang, yaitu biologi dan filsafat pengetahuan. Biologi lebih berkaitan dengan kehidupan, sedangkan filsafat lebih pada pengetahuan. Biologi menggunakan metode ilmiah, sedangkan filsafat menggunakan metode spekulatif. Pada tahun 1916, Piaget menyelesaikan pendidikan sarjana dalam bidang biologi di Universitas Neuchâtel. 2 tahun kemudian, pada umur 21 tahun, Piaget menyelesaikan disertai tentang moluska dan memperoleh gelar doktor filsafat. Setelah mempelajari dan tertarik dengan ilmu biologi, kemudian Piaget mengalihkan fokusnya ke perkembangan intelektual, termasuk pada perkembangan anaknya sendiri. Dan Piaget mulai memiliki pengaruh besar pada konsep kognitif dalam perkembangan kepribadian. Piaget, ahli biologi yang memperoleh nama sebagai psikolog anak, karena Piaget mempelajari perkembangan intelijensi, menghabiskan ribuan jam mengamati anak yang sedang bermain dan menanyakan kepada mereka tentang perilaku dan perasaannya. Piaget tidak mengembangkan teori sosialisasi yang komprehensif, tetapi memusatkan perhatiannya pada bagaimana cara anak belajar, berbicara, berpikir, bernalar. Dan akhirnya Piaget membentuk pertimbangan moral bersama dengan istrinya yang bernama Valentine Chernay yang menikah pada tahun 1923.
Awal mulanya, Piase meneliti anaknya sendiri yang baru lahir pada tahun 1925, 1927, dan 1931. Dan hasil pengamatan tersebut dipublikasikan dalam The Origin of Intelligence in Children dan The Construction of Reality in the Child pada bab yang membahas tahap sensori motor. Dalam dekade hidup, Piase hingga akhirnya telah menulis lebih dari 60 buku dan ratusan artikel. Jean Piase ini meninggal di Jenewa pada tanggal 16 September 1980. Jean Piase ini merupakan salah satu tokoh psikolog penting pada abad ke-20. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang perkembangan kognitif menurut Jean Piase. Piase ini lebih menitik beratkan pembahasannya pada struktur kognitif yang berbeda dengan para ahli psikologis lainnya. Piase menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, akan tetapi juga berbeda secara kualitatif. Menurut penelitiannya menurut penelitian Piase mengatakan bahwa tahap perkembangan intelektual individu serta perubahan umur yang sangat mempengaruhi kemampuan individu dalam mengamati ilmu pengetahuan. Menurut Piase, anak dilahirkan dengan beberapa skemata sensori motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman awal si anak akan ditentukan oleh skemata sensori motor ini. Dengan kata lain, hanya kejadian yang dapat diasimilasikan ke skemata itulah yang dapat direspon oleh si anak, dan karena itu kejadian itu akan menentukan batasan pengalaman yang dimiliki oleh anak. Selanjutnya yaitu ada tahapan-tahapan perkembangan menurut Piase. Tahapan perkembangan kognitif menurut Jean Piase. Yang pertama yaitu tahap sensori motor, usia 0-2 tahun. Sepanjang tahap ini, mulai dari lahir hingga usia 2 tahun, bayi belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motor. Aktivitas kognitif ini terpusat pada aspek alat pria, yaitu sensori dan gerak motor. Artinya, dalam tahapan ini, anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan melalui alat prianya dan pergerakannya saja. Situasi seperti ini merupakan dasar bagi perkembangan kognitif untuk selanjutnya. Aktivitas sensori motor ini terbentuk melalui proses penyesuaian struktur fisik sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, yaitu tahap praoperasional. Pada tahap ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal yang ada di luar. Aktivitas berpikirnya ini belum mempunyai sistem yang terorganisasikan. Anak telah dapat memahami realitas yang ada di lingkungannya dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak juga pada tahapan ini tidak sistematis atau tidak konsisten dan tidak logis. Yang keempat yaitu tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi.
tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Pada tahap ini, anak telah hilang kecenderungan terhadap animisme dan artikialisme. Pada tahap ini, egosentris anak mulai berkurang dan kemampuannya dalam mengerjakan tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Akan tetapi, jika tanpa objek fisik di hadapan anak, maka pada tahap operasional konkret ini masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logikanya. Contohnya, ketika anak itu kita beri 3 boneka dengan memiliki warna rambut yang berbeda. Nama boneka tersebut yaitu Edith, Susan, dan Lily. Anak tidak mengalami kesulitan untuk mengidentifikasikan boneka yang berambut paling gelap. Akan tetapi, ketika diberi pertanyaan, rambut Edith lebih terang daripada rambut Susan. Rambut Edith lebih gelap daripada rambut Lily. Rambut siapakah yang paling gelap? Pada tahap ini, anak tidak akan mampu untuk menjawabnya. Anak akan mengalami kesulitan karena anak belum mampu untuk berpikir dengan menggunakan lambang-lambang. Yang keempat, yaitu tahap operasional, usia 12 tahun ke atas. Pada umur 12 tahun ke atas ini, timbul periode operasi baru. Periode ini anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Kemajuan pada anak selama periode ini adalah anak tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda atau peristiwa yang konkret. Anak mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak. Anak juga telah mampu memahami bentuk argumen dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen. Karenanya itu disebut dengan tahap operasional. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang konsep perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama yaitu skema. Skema adalah konsep atau kerangka yang sudah ada di dalam pikiran individu yang dipakai untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi. Skema ini terbentuk ketika anak masih bayi saat anak masih melakukan aktivitas dengan kemampuan sensori motoriknya. Aktivitas tersebut akan direkam kemudian disimpan dalam memori dan akan meningkatkan jumlah neuron. Dengan demikian, semakin banyak anak melakukan aktivitas, maka memorinya akan mengalami peningkatan sekaligus juga kemampuannya. Maka dari itu, perkembangan yang terjadi di dalam otak anak ini akan terus-menerus meningkat kerumitannya. Yang kedua yaitu adaptasi. Adaptasi merupakan proses bertambahnya pengalaman yang disebabkan oleh interaksi seseorang dengan lingkungannya. Otak dalam hal ini akan melakukan penyesuaian sesegera mungkin setiap ada pengalaman yang baru. Proses adaptasi pada seseorang anak akan terjadi secara otomatis jika mereka melakukan kegiatan yang berpengaruh, baik itu memiliki pengaruh yang positif maupun memiliki pengaruh yang negatif. Kemampuan anak dalam beradaptasi ini akan berdampak pada peningkatan kemampuan kognitifnya. Dengan demikian, kecerdasan anak pun akan mengalami peningkatan. Yang ketiga yaitu asimilasi. Secara harfiah, asimilasi ini berarti memasukkan. Artinya, anak memasukkan informasi atau pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Sebuah pengetahuan baru yang dikenalkan kepada anak dan pengetahuan itu cocok dengan skema yang telah dimilikinya, maka pengetahuan itu akan diadaptasi sehingga terbentuklah pengetahuan yang baru. Kemampuan asimilasi ini muncul dari kesadaran dan kebutuhan dirinya. Anak akan sadar bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ia harus merubah pikirannya, sikap, serta tindakannya. Contohnya, anak akan diberi mainan boneka atau mobil-mobilan jika anak tersebut mau untuk tidur siang.
Karena adanya tuntutan seperti itu muncullah dari luar diri anak, maka ia harus mentaati kemauan orang tuanya. Jika tidak, maka dia tidak akan dibelikan boneka atau mobil-mobilan. Yang keempat yaitu akomodasi. Akomodasi adalah bentuk penyesuaian diri dengan keinginan hidupnya. Anak selalu berupaya untuk mengubah lingkungan di luar dirinya agar bisa sesuai dengan keinginannya. Anak sadar bahwa keinginan di luar dirinya ini tidak akan terpenuhi sebelum anak tersebut berhasil merubah lingkungan di luar dirinya sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu, anak akan memfungsikan daya imajinasi, inisiatif, maupun intelektualnya untuk berpikir dalam memecahkan masalah. Contohnya, anak ketika haus karena dia bermain sangat lama dan ingin minum. Sebab tidak melihat minuman di atas meja, ia ingat dengan perkataan orang tuanya ia ingat bahwa orang tuanya ini selalu menaruh minuman itu di kulkas. Anak tersebut akan segera menuju ke kulkas untuk mengambil air dan meminumnya. Yang kelima yaitu organisasi. Adapun yang dimaksud dengan organisasi di sini adalah penggabungan beberapa ide tentang sesuatu ke dalam cara berpikir yang dapat diterima oleh akal. Hal seperti ini hanya bisa dilakukan dengan menggabungkan asimilasi dan akomodasi. Contohnya, anak yang berusia 5-6 tahun telah mampu mengendarai sepeda roda 3 dengan sangat baik. Berkaitan dengan kemampuan ini, anak telah merangkai berbagai ide seperti kaki yang mengayuh pedal, kedua tangan memegang setir, pandangan mata menatap ke depan, dan sesekali berwaspada untuk menjaga keselamatannya. Anak menoleh ke kanan dan ke kiri. Hal seperti inilah yang disebut dengan organisasi menurut Piaget. Yang keenam yaitu keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah suatu proses menyeimbangkan antara keinginan dan tuntutan di luar dirinya. Anak akan mengalami ketidakseimbangan kognitif dan merasa kurang nyaman ketika proses akomodasi dan asimilasi berlangsung. Ini yang menjadi motor bagi anak untuk menyesuaikan diri agar terjadi keseimbangan dalam dirinya dengan tuntutan yang ada di luar dirinya. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan video saya pada kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk melihat video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf ya kalau masih banyak kurangnya. Di sini saya juga masih belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.